ICF Talk. Halo ICFers dan teman-teman semua, kembali lagi di dalam ICF Talk bersama saya, Venia Yunita. Nah, kali ini kita nggak mau ngomongin soal hal-hal yang hebat, soal hal-hal yang besar, tapi justru kali ini, di dalam kesempatan ini, kita mau sama-sama ngomongin sesuatu yang sering kali kita sebagai manusia sembunyikan. Bahkan sesuatu ini kadang menjadi sesuatu yang membuat kita seringkali merasa kurang aja hidup kita. Bahkan lebih dari itu, kita mau sama-sama melihat apakah di dalam kekurangan-kekurangan ini, di dalam keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki sebagai seorang manusia, Tuhan bisa bekerja di dalamnya, justru memakai itu untuk menjadi sesuatu yang membawa berkat buat hidup kita maupun juga hidup orang lain. Nah, oleh sebab itu, kali ini di dalam ICF Talk kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa sekali. Nanti beliau akan langsung memperkenalkan dirinya. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita sama-sama sambut Bang Baja Tarigan. Halo ICFer, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Hardian Baja Gunanta Tarigan. Saya biasa dipanggil Baja. Nah, sekarang saya tinggal di Jakarta dan saya melayani sebagai pendeta di GKRI atau Gereja Kristus Rahmandi Indonesia Jemaat Gunung Hermon. Dan saya juga melayani di sebuah badan misi yang ada di Inggris, yaitu BMS World Vision atau Baptist Mission Society World Vision. Dan puji Tuhan saya dipercayakan sebagai Strategic Leadership and Organizational Development Consultant sampai saat ini. Puji Tuhan, nah kita akan ngobrol bersama-sama. Terima kasih. Makasih nih Bang Baja udah mau hadir di dalam podcast kita. Yang kalau kita lihat kondisi Abang juga sibuk banget ya selama beberapa hari ini. Nah, sebelum kita akan lebih dalam lagi nih Bang, boleh nggak kasih tahu teman-teman kita di IC First dimanapun mereka berada, keterbatasan apa sih yang Abang miliki? Terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing. Nah, saya ingin sharing satu kelemahan yang memang sampai saat ini saya masih ada ya, masih memiliki bergumul dalam kelemahan itu, yaitu kelemahan dalam pendengaran saya. Jadi ini sudah saya miliki sejak saya kecil ya. Dan saya dengar dari ibu saya bahwa kemungkinan besar itu masalah pendengaran saya ini udah dari umur 3 tahun pada waktu saya sakit begitu. Nah, tapi ibu saya dan orang tua saya itu baru tahu ketika saya kelas 1 SD. Ya, jadi waktu saya 1 SD itu dapat raport dari guru, itu bagus rapotnya, warna-warni gitu, banyak warna merahnya gitu kan. Nah, sehingga saya nggak naik kelas. Gitu. Nah, akhirnya guru berbincang dengan orang tua saya, sepertinya saya ada masalah pendengaran. Nah, diperiksalah ke dokter THT, di situ baru ketahuan bahwa saya punya masalah pendengaran di kedua telinga saya. Begitu. Waktu Abang tahu nih bahwa Abang punya masalah di dalam pendengaran, apa dampak terbesar yang pada saat itu Abang rasakan? Ya, yang pertama itu memang saya sangat minder ya waktu itu ya, karena waktu saya SD itu kan kelas 1 kan saya tidak naik kelas. Begitu. Jadi ibu saya cerita memang saya sangat minder sampai pernah tidak mau sekolah. Begitu. Akhirnya ya ibu saya belikan sepatu baru, tas baru lah, baju baru, biar seolah-olah saya naik kelas. Padahal saya tidak naik kelas sebenarnya. Nah, tapi selama saya di sekolah itu salah satu pergumulan yang paling berat saya alami adalah saya suka dibully oleh teman-teman saya. Nah, dibilang baja bolot, baja budak gitu kan. Wah, itu sering juga diketawain. Gitu kan, karena masalah pendengaran saya. Jadi teman-teman saya panggil gitu, baja gitu kan, nggak dengar saya, langsung mereka ketawain saya. Dan itu sering kali terjadi. Bahkan mungkin sampai SMP, SMA itu terus saya alami. Nah, itu akhirnya membuat saya menjadi seorang yang temperamental. Suka pukul. Jadi nggak laki, nggak perempuan, kalau mereka udah ejek saya baja bolot atau budak, itu pasti saya pukul atau nggak saya tendang.
Nah, jadi sering kasus juga di sekolah karena berantem gitu. Karena dibully seperti itu. Jadi itu yang salah satu dampak yang paling membuat saya hancur gitu lah. Bahkan pernah juga sampai mau bunuh diri gitu waktu SMP. Gitu sih. Ya. Pernah nggak sih Bang di dalam apa yang Abang alami? Jangan kan Abang, kami aja orang-orang Gen Z ini ya yang sedikit insecure, udah nggak mau melayani Tuhan, sedikit punya keterbatasan, kekurangan, kadang kita merasa bahwa kayaknya aku nggak layak deh buat dipakai Tuhan, kayaknya hidupku udah nggak berguna deh. Abang pernah nggak Bang memiliki pemikiran-pemikiran Itu cukup sering juga saya berpikiran seperti itu ya. Bahkan khususnya waktu SMP gitu ya. Jadi habis saya berantem gitu dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Nah di situ saya merasa insecure dan merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Dan saya marah sama Tuhan gitu. Nah waktu saya di rumah sendirian, nah saya sudah sampai hampir pegang pisau gitu ya. Pegang pisau udah mau ya potong tangan saya gitu, urat gitu kan. Nah saya sambil nangis gitu karena buat apa saya hidup gitu kan kalau saya dengar juga Tuhan mengasihi saya begitu. Padahal waktu itu orang tua saya sudah melayani Tuhan. Jadi dari SMP saya sudah mulai ikut pelayanan sebetulnya dengan orang tua saya, walaupun ya masih pelayanan yang sederhana gitu ya, angkat-angkat barang gitu. Tapi ya satu sisi saya kecewa gitu sama Tuhan, sampai saya akhirnya mau bunuh diri gitu. Dan bahkan ketika saya lulus SMA mau masuk kuliah di Institut Injil Indonesia, saya sempat kepikiran, bisa nggak sih saya melayani Tuhan gitu. Karena sebagai seorang pendeta kan ya, atau mahasiswa teologi kan harus banyak dengar begitu ya. Orang-orang suka curhat, cerita pergumulan, minta didoain gitu. Nah, itu kan kita harus banyak dengar. Nah itu seringkali kadang-kadang saya sempat minder dan merasa kayaknya saya nggak akan bisa untuk melayani Tuhan dalam hal ini. Titik baliknya apa Bang? Sampai Abang akhirnya, aku bisa kok, Tuhan bekerja kok lewat kekuranganku, keterbatasanku. Nah, titik baliknya itu waktu saya ikut mata kuliah di kampus ya, di Institut Injil Indonesia. Jadi saya masih ingat banget tuh, waktu itu kebetulan dosennya ngajarinnya ya di taman gitulah ya, di taman. Dan dia lagi ngajarin tentang Paulus gitu. Tentang Paulus ya, di salah satu penulis di kitab-kitab Perjanjian Baru gitu. Nah, dosen saya bilang, dia menceritakan tentang kelemahan-kelemahan Rasul Paulus gitu. Nah, ternyata Rasul Paulus itu pun juga ada banyak cacatnya, begitu kan? Wah, diberikan beberapa bukti ayat Alkitabnya dan juga catatan sejarahnya tentang Rasul Paulus gitu kan. Sampai pada akhirnya dia menuliskan itu di dalam 1 Korintus pasal 12. Gitu ayat 9 dan 10 dan seterusnya itu, bahwa dia minta duri di dalam tubuhnya itu dicabut ya, duri di dalam dagingnya itu diangkat gitu. Dan kemudian dia berkata bahwa dalam kelemahanku lah maka aku kuat gitu kan. Nah, itu menjadi satu momen titik balik yang pertama itu mengubah cara pikir saya. Itu dulu yang diubah. Cara berpikir saya bahwa saya nggak mungkin dipakai oleh Tuhan kalau saya punya kelemahan. Gitu kan. Tapi faktanya saya lihat ternyata Rasul Paulus pun dipakai oleh Tuhan. Dia punya begitu banyak kelemahan tubuh, ada cacat fisiknya juga. Ternyata justru dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, sejak saat itulah saya mengalami perubahan paradigma berpikir saya tentang kekurangan saya gitu. Nah, itu sesuatu yang juga buat kita berharga ya Bang. Bagaimana kita melihat ternyata orang lain yang kurang pun bisa dipakai Tuhan dengan sedemikian rupa. Meskipun dia tetap ada di dalam keterbatasan itu ya Bang. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat ke dalam pengalaman-pengalaman yang sudah Abang alami, kira-kira apa sih Bang yang sering kali disalahpahami orang soal keterbatasan ini? Iya. Kalau bicara tentang disabilitas ya atau tentang cacat, itu yang saya pahami dari pandangan banyak orang ya. Kadang-kadang itu dianggap sebagai suatu kutukan gitu ya. Nah gitu, sebagai sesuatu dosa turunan, kira-kira seperti itu. Dan seolah-olah orang-orang yang punya disabilitas itu
orang yang di luar kasih Tuhan atau di luar berkat Tuhan. Nah, sehingga saya memperhatikan bahwa orang-orang yang ada di dalam kelompok disabilitas ini seringkali dianggap sebagai orang yang dalam tanda kutip tidak normal atau di luar normal. Ya, ada sebuah ideologi yang namanya itu normalisme. Ya, jadi ada standarnya, ada normalnya. Orang yang normal, orang yang standar ya begini, yang tidak punya cacat, yang tidak punya kekurangan, gitu kan. Nah, sehingga kalau orang yang punya disabilitas apapun itu dia dianggap bukan orang yang normal. Dan kita berusaha menormalkan dia kembali, gitu, ya kan? Sehingga kita berdoa supaya ini sembuh, gitu kan, jadi mujizat, gitu. Nah, kalau dia tidak sembuh, dia tidak mengalami mujizat, berarti dianggap dia apa istilahnya ada dalam kutuk Tuhan atau dianggap tetap sebagai orang yang tidak normal, gitu, ya kan? Nah, jadi sehingga sini ada tanpa disadari ada semacam diskriminasi begitu ya. Nah, padahal kita kan di mata Tuhan itu kita semua orang yang sama gitu ya, di dalam kasih Tuhan gitu. Kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan, begitu sih. Lalu gimana caranya Bang kita bisa melihat nilai diri kita, baik pun juga dengan nilai diri orang lain, itu menjadi bagaimana cara Allah memandang kita? Gimana seharusnya kita memandang nilai diri seseorang sih Bang? Iya. Yang pertama memang kita harus melihat natur manusia diciptakan oleh Tuhan ya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya kan? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 kan sampai ayat 28 kan udah jelas itu bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, ya kan? Tuhan menciptakan kita dalam kecempurnaannya Dia, gitu kan? Itu Dia ciptakan kita, ya dengan tubuh yang lengkap, dengan bagian-bagian tubuh yang lengkap dan baik, kan? Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan memberkati manusia dan Tuhan mengatakan bahwa manusia itu baik diciptakan oleh Tuhan. Nah, gitu. Nah, memang setelah itu memang manusia jatuh di dalam dosa. Nah, tapi saya melihat ada satu bagian Alkitab yang baik sekali dalam 1 Yohanes pasal 9 ya. Ketika ada seorang yang buta begitu dan kemudian murid-murid dan rasul-rasul ini bertanya kepada Yesus, Tuhan kenapa orang ini buta? Apakah itu karena dosa dia atau karena dosa dari orang tuanya? Gitu. Nah, tapi Yesus berkata kepada rasul itu dan juga orang-orang lain bahwa bukan karena dosa dia dan bukan juga karena dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, gitu. Jadi dalam perspektifnya Tuhan Yesus sendiri bahwa orang yang buta yang sejak lahir itu bukan karena dosa, bukan karena dosa dari orang tua atau dosa dari dia, gitu. Tapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau dikerjakan dalam diri dia. Nah, ini yang kembali tadi saya katakan bahwa dalam spiritualitas disabilitas ya, saya sebutnya sebagai spiritualitas disabilitas bahwa orang yang tidak normal ini itu dianggap orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Gitu. Nah, normalnya orang yang bisa dipakai oleh Tuhan adalah orang yang punya talenta, punya skill, ya kan? Ya. Nah, tubuhnya baik dan segala macamnya gitu. Nah, tapi pernyataan Yesus ini sebetulnya sudah menyangkal atau mengcounter, ya kan? Bahwa orang yang di luar normal itu yang punya kelemahan, punya disabilitas juga, itu bagian daripada rencana Tuhan dan bisa dipakai oleh Tuhan, gitu. Ya, sehingga kita harus mengubah cara pandang kita baik terhadap diri kita maupun juga cara pandang kita ketika kita melihat orang yang difabel atau disabilitas, gitu. Tapi Bang, kalau tadi menurut apa yang dikatakan Abang, saya sangat setuju sih bagaimana Tuhan memang menciptakan manusia pada awalnya sempurna. Bahkan Tuhan sendiri bilang begitu baik apa yang sudah diciptakan dalam manusia. Meskipun pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan banyak hal-hal yang terjadi akhirnya manusia memiliki kekurangan atau keterbatasan. Nah, tapi pada faktanya nih Bang, nggak cuman orang-orang yang memiliki disabilitas secara fisik yang pada akhirnya memiliki sebuah keminderan atau sebuah perasaan aku nggak layak kayaknya untuk Tuhan pakai. Orang-orang yang secara fisik normal pun yang mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan mengalami luka-luka masa lalu pada akhirnya merasakan hal yang serupa.
Nah, gimana Bang caranya supaya kita sebagai manusia-manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ini nggak cuma sekedar fisik disabilitasnya, tapi sebuah perasaan-perasaan di masa lalu yang membuat kita akhirnya merasa kayaknya aku udah nggak bisa Tuhan pakai. Gimana caranya kita menerobos pemikiran itu supaya kita yang memiliki kekurangan ini tetap punya apa ya namanya, semangat ya, motivasi untuk merasa bahwa aku bisa Tuhan pakai. Iya, iya. Baik, itu kembali dari cara kita memandang Tuhan dan siapa itu Tuhan ya. Ketika kita mengerti bagaimana kita Tuhan memandang kita gitu kan, dan kita mengikuti pola pikir kita, mengikuti cara Tuhan memandang kita gitu. Nah, saya selalu percaya yang pertama bahwa adalah seperti yang Yohanes katakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kasih Tuhan itu nggak bisa apa istilahnya, tidak bisa digerakkan oleh keberadaan manusia, dalam arti apakah dia berdosa, apakah dia punya kekurangan atau kelebihan. Tuhan nggak diatur oleh itu untuk menentukan dia mau mengasihi kita atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang karena kita sering melihat keadaan kita atau melihat level kerohanian kita, baru kita akan berpikir Tuhan pasti sayang nih sama saya kalau saya begini. Ya kan, Tuhan pasti sayang nih sama saya karena saya punya kelebihan ini, punya talenta ini. Lalu mungkin kita berpikir bahwa wah, kalau saya punya kelemahan dan kekurangan ini, saya nggak tahu deh, nggak yakin deh apakah Tuhan mengasihi saya gitu. Jadi kita mengukur perlakuan Tuhan berdasarkan keberadaan kita, gitu ya kan. Nah, itu yang menjadi jadi cara berpikir yang harus kita ubah begitu. Nah, itu sebabnya saya selalu mendorong sama orang ya kan, kalau misalnya dia punya keraguan akan kekurangannya. Yang pertama memang itu adalah sesuatu yang normal ya. Jadi dia harus belajar menerima diri apa adanya. Ya kan? Karena kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya gitu. Ya kan? Nah, dia perlu berdamai dengan dirinya. Nah, saya seperti itu dulu bahwa sekalipun saya udah orang percaya kan, saya kan bertobat itu saya ingat betul itu 9 Januari 2004. Wah, sampai tanggalnya ya Bang ingatnya. Ya, itu saya bertobat 9 Januari 2004. Kemudian saya mulai kuliah di Institut Injil Indonesia itu bulan Juli 2004 ya kan. Nah, tapi ketika saya sudah kuliah pun saya udah bertobat nih, masih ada aja pemikiran bahwa saya nggak layak gitu, ya kan, bahwa saya nggak bisa nih begitu, itu masih ada begitu. Nah, tapi ketika saya seperti yang tadi saya saksikan bahwa ketika saya tahu bahwa Paulus pun dipakai oleh Tuhan, di situ saya mulai bisa berdamai dengan diri saya. Kenapa? Karena akhirnya saya belajar, oh iya, Tuhan mengasihi saya apa adanya. Orang lain bisa tidak mengasihi saya apa adanya, gitu kan. Ada orang yang mungkin ya mengasihi saya karena saya begini, tapi ada juga orang yang karena saya punya kelemahan gini, ya mungkin tidak menerima gitu. Tapi saya belajar, oh Tuhan mengasihi saya apa adanya. Nah, itu jadi saya berdamai dengan diri saya dan kemudian bahwa saya melihat Tuhan itu juga dia berjalan bersama saya dan ada di dalam kelemahan saya, gitu. Jadi memang dulu saya selalu mengharapkan bahwa kalau bisa ini sembuh deh, ya kan, diangkat gitu kan. Menurut saya itu kan jauh lebih baik. Nah, tapi dalam perjalanan iman saya mulai merasakan, menikmati, oh iya ya, saya memang mungkin mengharapkan itu hilang ya penderitaannya, tapi ternyata Tuhan ada di dalam itu dan Tuhan berjalan bersama-sama saya dalam kekurangan saya gitu ya. Nah, walaupun nggak terlihatan gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya sekarang hari demi hari itu selalu bersyukur dan selalu optimis kemanapun saya melangkah gitu. Gitu sih yang saya alami. Ini tips yang bagus banget buat kita Bang. Di samping kita juga membenahi bagaimana kita menilai diri kita. Kita pun juga perlu membenahi bagaimana kita memandang Tuhan, melihat Tuhan. Ya. Tanpa apa ya namanya, menyangkali bahwa kekurangan itu tetap ada,
kita bisa menerima itu dan tetap mempercayakan hidup kita untuk Tuhan boleh pakai. Betul. Luar biasa. Kira-kira nih Bang, ada nggak Bang pesan yang ingin Abang sampaikan kepada teman-teman kita semua yang ada di rumah? Dengan setiap kondisi mereka pada saat ini, mungkin ada beberapa di antara teman-teman kita yang sedang merasa tidak utuh karena keterbatasan dan kekurangan yang dia miliki, atau mungkin karena masa lalu yang pernah dia alami. Kira-kira bagaimana caranya supaya kita semua bisa tetap membawa hidup kita yang apa adanya ini untuk kita serahkan sama apa yang bisa Tuhan lakukan. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi yang pertama kita perlu menyadari bahwa itu kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia menerima kita apa adanya. Ya. Dia menerima semua luka, dia menerima semua kerapuhan kita. Jadi Yesus pun datang ke dunia, ya kan, pada waktu dia disalib, dia merasakan sakit, dia merasakan luka, dia merasakan kesedihan, ya kan. Sehingga kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang mendampingi kita, itu dia merengkuh atau dia merangkul gitu ya, setiap kerapuhan kelemahan kita gitu. Jadi setiap situasi apapun, baik ataupun buruk, ya kan, sehat ataupun sakit, jangan lupa kita semua ada di payung kasih Tuhan. Saya selalu membuat ilustrasi payung kasih Tuhan ya. Jadi seolah-olah kita ini ada di dalam, boleh ada hujan lah, ya mau dilemparin batu apa, tapi jangan lupa kita di bawah payung kasih Tuhan, kita dilindungi oleh kasih Tuhan, gitu. Sehingga doa dan harapan saya adalah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin sekarang saat ini sedang bergumul, berhadapan dengan luka, berhadapan dengan trauma, berhadapan dengan rasa tidak percaya diri. Mungkin Bapak Ibu juga merasa nggak ada orang yang mengerti Bapak Ibu Saudara atau menolak Bapak Ibu Saudara gitu ya. Jadi kita perlu belajar datang kepada Tuhan dan datanglah apa adanya. Tidak perlu ditutup-tutupi. Tidak perlu merasa bahwa ini sesuatu yang tidak perlu saya ungkapkan kepada Tuhan. Justru Tuhan mau supaya kita jujur, kita mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dan ketika kita terbuka, nah, Tuhan merangkul kita, Tuhan merengkuh kita gitu, dan Dia menerima kita apa adanya. Nah, kemudian saya percaya juga bahwa mungkin saja, oke saja kalau kita berdoa minta supaya Tuhan angkat, gitu ya. Nah, Tuhan angkat penyakit kita, Tuhan angkat kelemahan kita. Dalam kasus-kasus tertentu Tuhan bisa lakukan itu, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi dalam hal-hal tertentu juga bisa saja Dia izinkan kita tetap mengalami itu, tapi Tuhan berjalan di samping kita. Atau bahasa lainnya, Dia membersamai kita. Ya, jadi tidak ada satu momen, satu waktu, satu tempat pun Tuhan itu tidak membersamai kita. Nah, itu menjadi doa dan harapan saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Terima kasih Bang Baja. Jadi buat IC First, teman-teman kita semua dimanapun kita berada, ingat jangan sangkali kelemahan kita. Betul. Ya. Terima itu, berdamailah dengan diri kita sendiri, dan tetap percaya bahwa di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, kita sempurna di hadapan Allah. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan di dalam kelemahan kita ya Bang. Iya. Betul. Oke, jadi IC First tetaplah merasa utuh di dalam Tuhan, karena Dialah yang akan senantiasa menguatkan kita, melengkapi kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sampai jumpa di dalam ICF Talk kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Makasih Bang Baja. Ya,